Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam ruang oase kehidupan hari ini dengan tema siapakah yang akan kuutus. Kita tentu mesti melihat pertumbuhan panggilan dewasa ini sehubungan dengan pertanyaan siapakah yang akan kuutus. Jika kita jujur, panggilan dewasa ini semakin berkurang, secara khusus di paroki tempat saya bekerja. Kurang lebih 2 tahun terakhir ini panggilan sangat menurun. Baru 2 orang melamar ke seminari, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada seorang anak pernah menjawab pertanyaan saya, apakah Anda mau ke seminari dan menjadi seorang imam? Dia menjawab, tidak bisa, pastor, saya masih memiliki seorang saudara yang sedang berkuliah, dan karena itu kedua orang tua saya memang tidak mampu untuk membiayai saya ke seminari. Banyak anak mengalami kesulitan untuk menjadi calon imam karena terbentur pada biaya. Tapi apakah biaya ini memang menjadi kesulitan yang utama? Kalau kita bisa memberitahu kepada banyak orang dalam media ini, apakah ada banyak keluarga yang beriman siap untuk membiayai pendidikan anak-anak di seminari, siap menjadikan anak-anak yang mau ke seminari menjadi anak angkat, dan apakah paroki menyiapkan sejumlah dana untuk mensupport para calon imam di seminari sehubungan dengan semakin berkurangnya panggilan menjadi imam karena terbentur pada kehidupan ekonomi. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, berkurangnya panggilan hidup, panggilan khusus, bukan hanya karena terbentur pada kesulitan ekonomi, tetapi kalau kita bisa mengambil inspirasi dari panggilan Nabi Yesaya mengalami bahwa Allah mengampuni segala kesalahannya, mengampuni segala dosanya, menghapus segala kesalahannya, dan oleh karena itu dia dengan tegas menjawab, ini aku, utuslah aku, Tuhan. Ini jawaban yang tegas dari seseorang karena ia telah mengalami cinta kasih Allah yang begitu luar biasa, menghapus segala kesalahan dan mengampuni segala dosanya. Tentu hal yang sama jika kita bisa mengalami dalam kehidupan bersama di dalam keluarga. Jika kita bisa saling mencintai dengan sungguh-sungguh, bisa melupakan kesalahan orang lain dan mengasihi mereka dengan sungguh-sungguh, dan suasana kehidupan keluarga kita semakin rukun dan penuh damai. Ada contoh hidup yang baik, teladan hidup yang baik dari kehidupan rohani yang baik, dan persaudaraan yang semakin lebih baik. Saya kira panggilan itu akan kembali bersemi dalam kehidupan keluarga, dalam paroki kita, dalam umat kita. Akan semakin banyak anak ke seminari. Saya pernah mencoba di 2 paroki Kalikasa dan Dengkep pastoral ke sekolah sebagai seorang imam dan mengenakan jubah dan men-sharingkan pengalaman iman, mengajar anak-anak agama dan lain sebagainya. Dan dari 2 paroki Kalikasa dan Dengkep setelah saya berpindah, ada begitu banyak anak yang berlomba-lomba masuk ke seminari. Saya kira pastoral sekolah masih mulai digalakkan, kunjungan pastoral ke SD, TK, ke sekolah-sekolah yang ada, SMA, untuk menumbuhkan panggilan, untuk menggairahkan panggilan khusus di dalam diri anak-anak muda kita. Hari ini bertepatan dengan tanggal 9 Juli ini,
di paroki saya salah seorang putra terbaik dalam diri Pater Matias Daton Doni SWD merayakan Perak Imamatnya. Kurang lebih 2000 lebih umat menghadiri perayaan ini, mensyukuri anugerah cinta Tuhan dalam diri imamnya Pater Matias Daton Doni. Kita perlu melihat bahwa dalam diri seorang imam itu surat Allah memberi kepada kita surat cinta. Seorang imam adalah surat cinta Allah bagi dunia, bagi gereja, Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena imam itu lahir dari belas kasih. Imamat itu adalah anugerah cinta Allah. Dan tidak salah kalau kita katakan bahwa imamat itu adalah surat cinta Allah bagi gereja, bagi dunia. Dan Pater Matias telah mengambil inspirasi dari moto tabisannya, Tuhan engkau terlalu kuat bagiku. Dia tentu memiliki banyak tantangan, dan dibalik dari tantangan itu Bapak Ibu Saudara-saudari, seperti juga Nabi Yeremia yang hendak dibunuh oleh para pendengarnya, seperti itu pula mungkin bukan pengalaman yang hampir sama mau dibunuh, tapi pengalaman tantangan dalam hal yang lain. Dan oleh karena itu Yeremia dan tentu juga Pater Matias Daton Doni semakin menyerahkan diri kepada Tuhan, dan kemudian mengalami bahwa mereka sangat kuat, sangat teguh dalam panggilan. Dan oleh karena itu Pater Matias menyatakan, Tuhan betapa engkau lebih kuat memanggil aku, Tuhan engkau terlalu kuat bagiku. Yeremia menjadi nabi besar pada zamannya setelah ia mengalami cinta Allah menjaga dan melindungi dia. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengambil inspirasi itu dari Yeremia bab 20 ayat 7 dan kemudian juga dari panggilan Yesaya bab 6 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita bisa saling mencintai dengan segenap hati agar panggilan itu kembali bersemi dalam kehidupan kita? Saya berani mengatakan bahwa imamat itu adalah surat cinta Allah, karena Allah itu adalah Raja cinta kasih. Dan itu yang disampaikan oleh pemazmur di hari ini 9 Juli 2022, Bapak Ibu Saudara-saudari. Oleh cinta kasihnya kita dapat bertahan hidup di banyak kesukaran. Ia menegakkan dunia dengan cinta kasihnya, dan kalau kita semakin dekat dengan dia, maka ia menegakkan hidup kita dari segala macam tantangan. Dan dengan demikian ia menganugerahkan anugerah imamat itu, dan seorang imam kemudian menjadi surat cinta Allah bagi gereja, bagi dunia, Bapak Ibu Saudara-saudari. Apakah Tuhan menegakkan hidup kita dengan cintanya, dan kemudian panggilan itu kembali bersemi dalam kehidupan keluarga dan masyarakat kita? Apakah kita saling mencintai sehingga kita tidak mengeluh lagi bahwa panggilan semakin kurang karena kita kurang mengasihi satu sama lain, kurang menjadi contoh bagi anak-anak. Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus adalah tanda cinta Allah yang agung bagi gereja, bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ia menghidupkan harapan di hati banyak orang yang patah semangat, orang-orang sakit, lumpuh, dan segala macam yang lain, mengalami di dalam diri Yesus bahwa harapan mereka itu bangkit lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan Tuhan Yesus mengatakan kepada para muridnya, jangan takut, kamu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di tengah banyak kesukaran hidup, jangan takut, karena Tuhan Yesus sudah berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman.
kepada para muridnya, dia mengatakan, kamu jauh lebih berharga dari banyak burung pipit yang setiap hari harus berjuang mencari makan sendiri. Kamu jauh lebih berharga, Bapak Ibu Saudara saya. Mari kita mendoakan agar cinta kasih, cinta persaudaraan itu bersemi, bertumbuh dalam kehidupan keluarga kita, sehingga bertumbuh pula, bersemi pula panggilan khusus menjadi imam, biarawan, dan biarawati. Kita mendoakan para donatur untuk mendukung anak-anak di daerah-daerah di mana ekonomi yang lemah tapi banyak anak yang mau menjadi calon imam. Semoga banyak donatur, Tuhan Allah kirim banyak donatur untuk membiayai pendidikan para calon imam di paroki kita. Terima kasih, selamat pagi. Dan untuk Pater Matias Datandoni, Pater Goris Sabon, putra paroki terbaik juga, yang tahun ini merayakan perak imamatnya di paroki Santa Benedict Sobiros Pukaone. Selamat berkarya, semoga tetap setia dan bahagia dalam panggilan sebagai imam, menjadi surat cinta Allah bagi gereja, bagi dunia. Amin.